rencana capaian 7% itu dari Pak Ganjar ya bisa-bisa saja kalau beliau mempunyai gebrakan ya dengan rencana strategi beliau. Namun saya pribadi belum pernah melihat bagaimana gebrakan-gebrakan terkait dengan ekonomi tersebut, begitu. Bahwa saya selaku akademisi ataupun konsultan terkait dengan ini, ya saya katakan ini masih gagal karena jauh sekali tingkat validitasnya masih sangat tinggi begitu. Halo Sobat Esensi, selamat datang di Dua Opini karena opini selalu punya dua sisi. Bersama saya Maria Juli Simbolon. Di episode kali ini kita akan bahas mampukah Ganjar memimpin ekonomi Indonesia. Wah, di sini saya akan membahas isu yang sedang diperbincangkan. Jadi kita akan gali apakah yang disampaikan ke publik dan muncul ke permukaan itu masuk akal dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, karena ini topik bahasan yang akan seru dan menarik, saya tidak sendirian. Di studio sudah ada Bang Jupianus Sitepu. Halo Bang. Halo Maria. Iya Bang. Jadi Bang Jupianus Sitepu ini adalah pengamat ekonomi dan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Quality Medan. Iya Bang. Bagaimana nih Bang kabarnya di tahun politik ini? Ya lagi seperti ini ya, lagi persiapan lah semua itu. Iya. Para kandidat kan masing-masing nanti memberikan yang terbaik gitu buat bangsa. Oke. Iya. Karena ini hampir 2 bulan kurang ya Bang ya, karena Februari nanti kita udah memilih. Sudah, iya betul ya. Jadi ini sudah di penghujung tahun, nanti habis tahun baru ya barulah mulai kan action masing-masing ini kontestan gitu. Udah ada pilihan nggak nih Bang kira-kira? Iya, off the record lah. Off the record ya, rahasia ternyata Sobat Esensi. Nah, kali ini nih kita mau bahas nih Bang, mampukah Ganjar memimpin ekonomi Indonesia? Tahapan bahasan yang menarik kira-kira nih Bang ya. Nah, tapi kita mau bahas nih, kita mau lihat nih dari artikel pertama. Kira-kira nih, kita lihat dulu ya Bang ya di sini. Salwan ke Sri Mulyani, alasan Ganjar berani targetkan ekonomi Republik Indonesia tumbuh 7%. Oke. Jadi menurut Abang nih apakah ini realistis nih 7%-nya? Karena kan saya lihat nih Bang, mungkin ya kalau 7%-nya akan ada kalau terjadi apabila memang ada gebrakan besar nih yang memang bisa merubah gitu. Tapi secara sosok nih saya lihat nih sebagai awam melihat bahwa kepemimpinannya Pak Ganjar belum ada nih rekam jejak yang mungkin bisa mengarah ke gebrakan itu. Menurut Abang gimana? Iya. Nah, jadi yang rencana capaian 7% itu dari Pak Ganjar ya bisa-bisa saja kalau beliau mempunyai gebrakan ya dengan rencana strategi beliau. Namun saya pribadi belum pernah melihat bagaimana gebrakan-gebrakan terkait dengan ekonomi tersebut, begitu. Karena saya belum melihat bagaimana jejak rekam beliau selama beliau di birokrasi untuk meningkatkan taraf di bidang khususnya di ekonomi begitu. Jadi itu belum bisa saya komentar lebih jauh sekali ya. Tapi saya pribadi belum bisa saya katakan ini gitu. Nah, menarik nih Bang, nih, makin menarik nih bahasannya. Kita beralih nih Bang dulu ke artikel kedua. Nah, kita bisa lihat di artikel kedua. Wah, temui simpatisan di Kutai Kartanegara, Ganjar komitmen wujudkan pemerataan ekonomi dan hapus kemiskinan. Nih, Pak Ganjar menemui di Kalimantan Timur. Belakangan ini kan banyak Bang dibahas soal angka kemiskinan. Ya, misalnya nih, khususnya nih di Jawa Tengah yang tinggi, di atas rata-rata. Jadi angka nasional juga bahkan jauh dari lebih besar lagi nih target di Jawa Tengah. Jadi jauh dari target bisa kita bilang singkatnya. Jadi pemerintah Jawa Tengah lebih tinggi ternyata bahasannya di sana daripada yang nasional. Apakah ini bisa dipercaya Bang? Ganjar bisa mengurangi angka kemiskinan nasional, sedangkan kita bisa lihat di provinsi yang dipimpinnya sendiri saja belum menunjukkan angka yang memuaskan Bang. Ya betul. Begini Maria ya. Ini kembali lagi ke proses ekonominya tadi yang kita sampaikan. Nah, jadi sesuai dengan data Badan Pusat Statistik ya yang menyatakan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah itu masih di angka 10,77%.
ya. Sementara secara nasional di angka 9% gitu. Nah, jadi di sini bisa kita katakan bahwa selama kepemimpinan beliau selama 2 periodisasi ini dari 2018 sampai 2023 ya, selama 10 tahun itu ya memang beliau mengharapkan dan mencita-citakan supaya angka ataupun tingkat kemiskinan itu di angka 7,48%, bahkan kalau bisa sampai 6,48% begitu. Tapi yang kita dapat di sini by datanya ini adalah 10,77%. Nah, jadi di sini bisa kita katakan bahwa performance-nya ataupun capaian kinerjanya itu belum tercapai. Ya, kembali lagi nanti kalau kita lihat lagi di wacana kita yang awal tadi, berarti kesejahteraan itu masih minim begitu. Berarti belum mampu untuk membawa perekonomian khususnya di provinsi beliau yang mereka pimpin begitu. Karena itu tadi ya, by data tadi yang kita lihat ya, masih ada kesenjangan di antara 10,77% dengan 6,84%. Nah, jadi ini merupakan suatu fenomena ya, bisa kita katakan bahwa saya selaku akademisi ataupun konsultan terkait dengan ini ya, saya katakan ini masih gagal karena jauh sekali tingkat validitasnya masih sangat tinggi begitu. Errornya. Tapi kalau tadi memang capaiannya masih mungkin sekian persen, 1, 2, 3% masih bisa kita anulir ya, masih bisa kita apakan. Tapi ini sudah sangat jauh sekali tingkat ketidakcapaiannya. Jadi ini saya heran juga ya, karena kan kita lihat bahwa Pak Ganjar di wilayah beliau, khususnya di Provinsi Jawa Tengah itu ya, kita lihat orangnya ya humanis ya, artinya bisa ya selalu beretorika ya, mencitrakan diri, memposisikan diri bahwa dekat dengan masyarakat gitu. Tapi kenyataannya kita lihat seperti ini, kita beri data begitu. Nah, itulah yang kita lihat bahwa ini harus menjadi acuan juga ya, supaya ini menjadi pandangan-pandangan juga untuk pemilih nanti ke depannya begitu, khususnya untuk pemilih yang interest terhadap gerakan-gerakan ekonomi ke depan. Kira-kira seperti itu, Maria. Iya, Bang, karena bisa dilihat kan di sini, karena Pak Ganjar bilang tuh fokus pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, pendataan warga miskin, sekolah digratiskan. Padahal tuh di lain pihak tuh ada data yang bilang bahwa angka pengangguran Jawa Tengah tuh jauh lebih tinggi dari nasional. Aduh, betul. Gimana tuh, Bang? Iya. Jadi itulah ya, seperti awalnya tadi saya katakan juga, ya ini kembali kita ke by data, ya. Artinya sebelum kita mendapatkan data yang real secara empiris, ya tentu ini adalah kita katakan opini lah, itu pandangan-pandangan Pak Ganjar ini. Tapi kalau memang ada data yang real, ya itu baru bisa kita katakan suatu acuan untuk sebagai target-target ke depannya. Tapi kalau tidak ada itu, saya katakan itu adalah opini gitu. Sah-sah saja ya, tingkat penganggurannya itu tinggi ya, tentu kalau itu berkorelasi dengan tingkat perekonomian juga pasti rendah, ya pasti ke situ korelasinya. Nah, jadi itu tadi ya, supaya ya bisa kita ini sinkronkan ya apa saja yang diharapkan dari data tersebut, sehingga ya terkhusus di Jawa Tengah itu kita dapat ini perubahan ya, khususnya bisa dibawa ke tingkatan nasional. Nah, sementara di Jawa Tengah saja masih belum terprogram semua. Bagaimana nanti kalau disuruh mengelola atau memanage setingkat nasional begitu ya di Indonesia. Nah, jadi ini sebagai catatan lah begitu, supaya mengedukasi juga masyarakat yang akan nantinya memilih begitu.